Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang dulu sangat populer di dunia ponsel. Ya, Sony Ericsson. Mungkin bagi sebagian dari kalian, nama ini sudah tidak asing lagi. Tetapi, mungkin juga sudah jarang terdengar belakangan ini. Kenapa Sony Ericsson bisa bangkrut? Apa yang membuatnya jatuh dari puncak kejayaan? Yuk, kita cari tahu. Sony Ericsson adalah sebuah joint venture antara dua raksasa teknologi, Sony dari Jepang dan Ericsson dari Swedia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2001 dan dikenal dengan ponsel berkualitas tinggi dan desain yang menarik. Mereka berhasil menciptakan ponsel yang sangat diminati di pasar, seperti Sony Ericsson T610 dan W800, yang menjadi ikonik. Di awal 2000-an, Sony Ericsson memimpin dengan beberapa inovasi keren, seperti ponsel Walkman yang terkenal dengan kualitas musiknya, serta ponsel dengan kamera yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto dengan resolusi tinggi. Mereka juga terkenal dengan desain yang stylish dan kualitas build yang sangat baik. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah mulai muncul. Salah satu faktor utama yang membuat Sony Ericsson kesulitan adalah ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Seiring dengan berkembangnya teknologi smartphone, banyak pesaing seperti Apple dengan iPhone dan Samsung dengan Galaxy-nya yang mulai menguasai pasar. Selain itu, Sony Ericsson juga terjebak dengan sistem operasi mereka sendiri, seperti Symbian dan kemudian Android, yang tidak selalu mereka optimalkan. Sementara itu, Apple dengan iPhone-nya memperkenalkan iOS yang sangat inovatif, dan Google dengan Android menawarkan platform yang lebih fleksibel dan terbuka, memungkinkan berbagai produsen ponsel untuk berinovasi. Pasar ponsel juga berubah sangat cepat, di saat banyak produsen ponsel lainnya mulai fokus pada teknologi layar sentuh dan aplikasi yang dapat mendukung kehidupan digital penggunanya. Sony Ericsson justru tetap bertahan dengan desain fisik dan produk yang semakin usang. Sementara itu, iPhone yang diluncurkan pada 2007 dengan fitur layar sentuhnya yang revolusioner mengubah cara orang berinteraksi dengan ponsel. Pada 2012, setelah bertahun-tahun berjuang, Sony akhirnya memutuskan untuk membeli saham Ericsson di perusahaan joint venture ini, menjadikan sebagai bagian penuh dari Sony. Meskipun Sony memiliki banyak sumber daya, langkah ini tidak cukup untuk menyelamatkan divisi ponsel mereka. Perusahaan kesulitan bersaing di pasar yang semakin didominasi oleh iPhone dan perangkat Android. Akhirnya, pada 2012, Sony Ericsson yang kita kenal resmi berakhir. Sony memilih untuk fokus pada divisi lain, seperti perangkat konsol game dan elektronik. Meskipun mereka masih memproduksi ponsel melalui merek Sony Mobile, tidak ada lagi ponsel Sony Ericsson yang dirilis. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Sony Ericsson? Ternyata, dalam dunia teknologi, penting untuk selalu berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Tidak cukup hanya memiliki produk berkualitas, kita juga harus mampu menyesuaikan diri dengan tren pasar dan perubahan kebutuhan konsumen. Sony Ericsson, meskipun memiliki sejarah yang gemilang, gagal mengikuti perubahan besar yang terjadi di industri ponsel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin membahas topik menarik lainnya, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.